Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Kefatir Nurseri. Jadi teman-teman, hari ini saya lagi melakukan grafting ya, atau perbanyakan anggur dengan cara grafting. Dan ini ada beberapa cara grafting agar bagaimana keberhasilannya ini bisa tinggi ya. Nah, ini saya sambil grafting, nanti saya kasih tahu bagaimana caranya agar proses grafting ini atau perbanyakan bibit dengan cara grafting ini keberhasilannya bisa tinggi. Nah, jadi buat teman-teman, buat yang sering gagal melakukan grafting, ini harus banget ngikutin video ini dari awal sampai selesai ya. Nah, ini contoh adalah proses grafting yang biasa saya lakukan. Jadi ada beberapa cara ya untuk grafting ini, nanti akan saya jelaskan dari awal sampai selesai ya. Nah, ini contoh grafting aja ya. Nanti akan saya jelaskan langkah-langkah apa saja yang harus dipersiapkan, alat dan bahannya juga apa saja yang harus dipersiapkan agar keberhasilannya tinggi. Nah, ini contoh saya melakukan grafting ya. Ini adalah varian anggur Gosvi ya. Ini saya hanya menggunakan plastik wrap aja ya, plastik yang biasa untuk membungkus buah ya atau daging. Ini adalah plastik wrap. Nah, ini adalah proses grafting. Nanti akan saya kasih tahu bagaimana yang harus dipersiapkan sebelum melakukan proses grafting. Ya, jadi sebelum melakukan grafting, salah satunya ini mempersiapkan rostok dan juga entresnya ya. Ini seperti contoh ini, saya lagi bongkar harta karun. Ini aslinya adalah rostok-rostok yang sudah saya pendam di dalam kokopit ya. Dan ini untuk hasilnya bisa teman-teman perhatikan, keluar akar halus ya. Nah, ini yang dinamakan kalus atau akar halus. Nah, ini nanti kalau kita punya rostok dengan kondisi seperti ini, insya Allah keberhasilannya akan tinggi. Nah, ini semuanya sudah mengeluarkan akar halus ya. Bisa teman perhatikan semuanya. Jadi saya punya tabungan rostok atau batang bawah seperti ini ya. Ini ada Isabella, yang sebelahnya itu ada Red Master. Nah, ini saya contoh mau ambilin dulu yang ini, nanti baru mulai proses penyambungan. Nah, lihat, nanti yang belum kalus tinggal dipendam lagi. Tapi ini rata-rata sudah berkalus atau berakar halus ya. Nah, setelah kita punya batang bawah atau rostoknya, di sini juga udah saya siapkan entresnya ya. Ini dari pruning kemarin ya, baru disambung. Ini ada banyak variannya. Ada Tamaki Gosvi, kemudian ada Everest, ada Dixon, ada Beauty Krasotka, ada Veles ya, dan lain-lain. Nah, ini juga kalau bisa entres-entres ini adalah entres-entres yang fresh ya, yang masih segar, masih baru ya. Kalaupun lama nggak apa-apa, tapi usahakan ini bawahnya walaupun dari kemarin ini saya kasih air bawahnya, jadi tetap segar entresnya. Kemudian entres-entres yang bagus adalah entres-entres yang seperti ini ya, tidak terlalu tua, tidak terlalu muda. Yang penting jangan terlalu muda sebenarnya, karena kalau terlalu tua ini sebenarnya nggak masalah ya, walaupun semprotnya lama tapi biasanya keberhasilannya juga tinggi sama. Tapi kalau yang sedang seperti ini, di antara tua dan muda, dan juga but-butnya besar, ini insya Allah keberhasilannya kan jauh lebih tinggi ya, karena kambiumnya masih banyak, dan juga cepat jadi biasanya. Nah, jadi kalau tua ya tua nggak apa-apa, tapi kalau terlalu muda jangan. Kalau terlalu muda, ini biasanya kalau di grafting, ini malah pada kering ya, maksudnya pada busuk karena terlalu muda. Ya, jadi itu adalah yang harus kita siapkan sebelum melakukan proses grafting ya. Jadi kita harus punya rostok atau batang bawah yang sudah berkalus seperti ini. Kemudian kita juga harus punya entres ya, entres-entres yang bagus seperti ini. Entres yang tua nggak masalah, tapi kalau yang bagus ini yang sedang seperti ini ya, dipegang keras, walaupun muda dipegang keras, jangan yang terlalu muda. Kalau di grafting biasanya malah gagal. Nah, bootnya juga besar. Ini contoh ada varian Gosvi ya. Nih, ini akan saya kasih contoh bagaimana cara
untuk graftingnya. Ini ada 3 jenis rootstock. Jadi untuk ketiga jenis rootstock ini juga cara graftingnya agak sedikit berbeda. Jadi yang pertama, ini saya mau mulai di rootstock yang ukurannya kecil. Jadi kalau teman-teman ini rootstocknya ukurannya kecil seperti ini untuk cara graftingnya ya, ini bisa teman-teman hanya belah tengah saja. Jadi kita potong dulu seperti ini. Nah, kemudian dibelah tengahnya seperti ini ya. Nah, ini tengahnya dibelah aja seperti ini. Kedalamannya bebas saja sebenarnya. Nah, seperti ini. Contoh segini. Untuk alatnya bisa menggunakan pisau grafting seperti ini, bisa gunakan cutter atau bisa gunakan apa aja yang tajam ya. Nah, kalau pisau grafting ini sangat bagus menurut saya karena dia getahnya ini tidak menempel. Nah, setelah seperti ini baru entresnya ya. Ini entresnya tinggal dipotong seperti ini membentuk huruf V ya. Oh, maaf. Membentuk huruf V. Nah, kalau nyayatnya berapa kali aja boleh. Yang penting hasilnya adalah rata. Jadi nanti bisa presisi. Nah, seperti ini. Contoh ya. Nah, ini langsung dimasukkan ke belahan tengahnya. Ini juga bisa dengan cara seperti ini. Jadi cara yang pertama, kalau rootstock yang digunakan adalah rootstock yang kecil. Jadi tinggal dibelah tengah ya. Kemudian entres atasnya membentuk huruf V. Kemudian ya langsung dimasukkan aja seperti ini. Jadi kita kira-kira aja kita presisi. Nah, seperti ini ya, jadi nggak akan jatuh karena sudah presisi. Kemudian tinggal dibalut. Jadi kalau ini punya parafilm, atasnya bisa menggunakan parafilm. Kalau punyanya hanya grafting tape, ya gunakan grafting tape. Kalau ini saya menggunakan wrapping ya, plastik wrap. Yang pertama 30 cm saya potong-potong jadi segini. Ini juga bagus nih, tinggal begini aja. Kemudian kita naik ke atas seperti ini, kita balut. Mata tunasnya tidak usah ditutup ya. Nah, seperti ini. Jadi mata tunasnya tidak ditutup. Lihat. Nah, seperti ini. Mata tunasnya terbuka. Ini kalau rootstocknya ini kecil. Nah, kemudian cara yang kedua adalah apabila rootstock yang digunakan ini ukurannya sedang. Nah, ini sedang ya. Kalau rootstocknya sedang seperti ini, caranya sama, tapi kita belahnya itu bukan di tengah ya, tapi di pinggir. Seperti ini. Jadi pinggirnya aja sedikit. Kita seperti ini kan. Ya, jadi tidak di tengah-tengah melainkan di pinggir ya. Tapi tetap kena kayunya. Lihat, kayunya kena ya. Nah, lihat di pinggir tapi kayunya kena. Kemudian sama untuk entresnya tinggal kita sayat membentuk huruf V kanan kiri. Nah, kemudian bawahnya juga kita ratakan. Tinggal dimasukkan. Seperti ini ya. Nah, sama ya, presisi juga. Seperti ini. Kemudian tinggal dibalut. Balutnya sama. Kalau menggunakan grafting tape, maksudnya menggunakan wrapping, caranya sama seperti tadi. Tinggal kita balut area sambungnya dulu, kemudian perlahan naik ke atas ya. Seperti ini. Nah, kemudian mata tunasnya tidak ditutup ya. Nah, kita biarkan terbuka. Nah, seperti ini. Tinggal ditarik dan selesai. Kemudian untuk cara yang ketiga, apabila rootstock yang digunakan adalah rootstock yang
ukurannya besar seperti ini. Kalau yang ukurannya besar seperti ini, nah ini biasanya kulitnya sangat tebal sekali. Ntar saya jelaskan dulu kameranya. Nah lihat, kulitnya sangat tebal sekali. Jadi kalau seperti ini bisa hanya kita buka kulitnya saja, jadi tanpa kena dagingnya. Ini kita cuma buka kulitnya saja seperti ini. Nah kemudian tinggal dibuka. Lihat, mudah sekali ya. Nah kemudian entrance-nya sama, kita sayat membentuk huruf V. Bawahnya kita ratakan juga. Nah kemudian tinggal kita masukkan seperti ini. Jadi kalau ini mata tunasnya bisa ngadep ke sana, bisa ngadep ke sini, sama aja ya, nggak ngaruh sih sebenarnya. Nah seperti ini juga sama ya, karena sudah presisi jadi tidak akan jatuh juga. Nah seperti ini, kemudian tinggal dibalut. Jadi tinggal dibuka kulitnya saja. Bebas mau pakai cara yang mana, atau perbanyakan itu bisa juga menggunakan sambung pucuk ya. Jadi ini tekniknya banyak untuk perbanyakan bibit anggur ini ya. Silakan teman-teman mau pakai cara yang mana. Ya, yang penting setelah ini nanti teman-teman tinggal tanam aja. Kemudian untuk media tanamnya bisa menggunakan sekam bakar 3, tanahnya bisa setengah, kemudian pupuk kandangnya bisa setengah ya. Kemudian disiram dulu, kemudian ini tinggal ditancap, kemudian ditaruh di tempat yang panas saja sekalian, nggak masalah ya. Jadi tempatnya panas, jangan ditaruh di tempat yang gelap ya, nanti malah pada busuk ya. Jadi kalau saya biasanya ditaruh di greenhouse langsung ya, di bawah naungan atap UV ya. Ini lebih kepada caranya dulu agar graftingnya ini keberhasilannya tinggi. Yang pertama, siapkan rootstock yang berkalus atau berakar halus. Kemudian siapkan juga entres-entres yang bagus ya, entres-entres yang masih fresh. Kemudian kalau bisa ini harus presisi agar hasilnya bagus, sayatannya juga harus rata. Kemudian pengikatannya juga harus kencang dan harus rapi ya. Kemudian nanti tinggal dimasukkan ke medianya, bisa menggunakan polybag ukuran 10 kali 15 atau 15 kali 20 ya, atau 15 kali 20 ya. Itu bebas saja sebenarnya, pakai ukuran berapa aja boleh. Nah mungkin ini aja yang bisa menyebabkan gagal atau tidaknya, atau menjadikan keberhasilannya tinggi dalam proses grafting. Jadi itu aja faktor-faktornya ya. Jadi bisa ditaruh di tempat yang terang juga, karena saya udah sering membuatkan videonya bagaimana cara graftingnya juga ya. Karena di atas juga banyak bibit-bibit yang hasil grafting juga. Nanti saya tunjukkan. Ini lebih ke caranya dulu. Jadi agar bagaimana teman-teman ini keberhasilannya tinggi, maka teman-teman harus mempersiapkan yang saya sebutkan tadi. Nah, ini adalah contoh hasil-hasil bibit, hasil grafting ya. Sini ada Donetsky, sudah mulai tumbuh ya. Ini masih belum masuk pupuk ya. Jadi daunnya masih kuning-kuning gini karena belum masuk pupuk. Ini adalah hasilnya, bisa teman-teman perhatikan. Contoh adalah Donetsky ya. Nah, ini langsung saya kasih tempat yang terang dari awal. Caranya sama seperti yang saya jelaskan tadi. Lihat, ini langsung di bawah naungan plastik UV. Ini langsung saya panas-panasin aja. Yang penting medianya selalu lembab. Jadi buat teman-teman yang butuh bibit, silahkan WA nomor saya saja 083867120190. Bibitnya banyak variatif, silahkan. Ini contoh nih, ada Jupiter, ini ada Ninel, ada ya banyak variannya ya. Ada Everest juga. Intinya banyak. Langsung WA saya saja. Nah, semoga liputan saya kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman di rumah. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran. Saya Ferry, Purwokerto, Jawa
tengah.